Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang pendekatan 3S ya, SDKI, SLKI, SIKI dalam keperawatan medikal bedah. Seperti apa itu? Check it out ya. Kita refresh dulu terkait proses keperawatan ya. Jadi kita ngomong proses keperawatan, kita flashback ada 5 step ya. Ada nursing assessment, nursing diagnosis, planning, intervention dan evaluasi ya. Di sini ada pengkajian keperawatan ya, ada diagnosis keperawatan, ada planning atau intervensi dalam keperawatan, intervention atau implementasi dalam keperawatan, dan evaluasi dalam keperawatan ya. Kita refresh sejenak terkait sejarah proses keperawatan di sini ya. Jadi dari tahun 1955 pertama kali dikenalkan oleh Lydia Hall ya di sini ya. Jadi Lydia Hall itu memperkenalkan terkait proses keperawatan ya. Selang 5 tahun kemudian dikenal secara internal dalam perawatan. Jadi sebelum diakui oleh profesi lain, jadi dikenal oleh intern dalam keperawatan dulu ya. Jadi keperawatan itu adanya tahapannya, ini adanya proses, jadi tidak langsung merawat di sini ya. Jadi adanya proses, terus disempurnakan oleh Weidenbach. Sini ada 3 tahap pada tahun 1963 di sini. Adanya observasi, pemberian bantuan, dan validasi. Nah, selang 4 tahun kemudian di sini tambahkan 4 tahap ya. Nah, jadi dipublikasikan di sini ya. Jadi ada pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pada tahun 75 ya, selang kurang lebih selang 8 tahun ya, dipaskan jadi 5 tahap, ditambahkan diagnosis. Setelah pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu kurang lebih proses keperawatan di sini ya. Bagaimana pengaplikasian dalam keperawatan medikal bedah? Jadi pada dasarnya aplikasi proses perawatan ini di bagian ilmu dalam keperawatan ya. Jadi intinya sama saja sini ya. Jadi faktor pembedanya di sini dalam setiap bagian keilmuan adalah terkait diagnosisnya atau permasalahan yang dirasakan oleh pasien atau responnya ya. Jadi di sini ya, kalau kita melihat bagian dari punyanya Dungus di sini ya, jadi terus menerus ya berputar, terus menerus berputar antara perawat dan klien ya, terus berkesinambungan sampai permasalahan atau respon dari klien benar-benar sudah positif nanti di sini ya. Bagaimana sih keuntungan penggunaan proses perawatan dalam keperawatan medikal bedah ya? Jadi yang jelas di sini kerangka proses akan lebih terorganisir di sini ya. Jadi lebih teratur, jelas ya. Terus lebih berfokus pada respon manusia klien, atau pada saat ini yang lebih dikenal dengan PCC ya, patient centered care ya. Jadi berfokus atau berpusat pada klien di sini. Terkait pengambilan keputusan lebih terstruktur ya, jadi nanti lebih tersistematis, otomatis ya, karena adanya suatu proses sistem di sini. Pasien dilibatkan dalam mekanisme perawatan ya. Ini harapannya pasien juga dilibatkan sehingga perawatannya lebih optimal di sini ya. Terus bahasa yang digunakan lebih bersifat umum ya, jadi lebih mudah dipahami. Yang jelas di sini ya, entah antara partner atau antara satu profesi sejawat atau antara sejawat profesi yang lain ya. Jadi itu lebih mudah dipahami nantinya. Terus bisa memaksimalkan dalam hal ekonomi di sini atau timbal balik di sini ya. Jadi akan saling menguntungkan tuh harapannya ya. Di sini seperti apa sih pengkajiannya dalam keperawatan medikal bedah ya? Jadi pengumpulan data dasar itu penting ya. Jadi pakai how to atau per system juga penting. Terus aktivitas yang dilakukan ya. Jadi setelah data terkumpul secara sistematis, jadi nanti data lanjut disorter dan didokumentasikan di sini ya. Jadi data subjektifnya apa yang dirasakan oleh pasien atau orang terdekat atau keluarga nih bisa didapatkan dengan wawancara, atau data objektif apa yang dapat diobservasi oleh perawat. Nah, jadi dari misalnya dari pemeriksaan fisik, lab, dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya antara data subjektif dan data objektif dilakukan sewaktu supaya lebih efisien dalam waktunya ya. Jadi selain menanyakan, kita lanjut juga diobservasi ya.
Ini contoh data pengkajian antara DS dan DO ya, subjektif dan objektif ya. Misalnya data subjektif, perut saya sakit, saya belum BAB. Ya, ini adalah pernyataan dari klien atau pasien. Kalau data objektif ya, jadi data yang kita observasi, misalnya kita sentuh, kita kasih pasien, oh akarnya hangat, kita cek tanda-tanda vitalnya, oh kita lihat wajahnya meringis, kita cek gula darahnya 120 gram per dl. Nah itu terkait data objektif. Nanti ini yang membedakan antara data subjektif dan objektif ya. Terus bagaimana penegakan diagnosis dalam keperawatan? Ya, jadi ini kalau misalnya kita menggunakan SDKI nanti ya, ini bagaimana kita menegakkan diagnosis. Jadi proses penarikan kesimpulan dari data pengkajian yang sudah didapatkan dengan menggunakan clinical judgment dari perawat masing-masing. Ya, jadi bagaimana kita menyimpulkan nih disesuaikan dengan data mayor dan minornya, terus kita pastikan nanti ini diagnosis prioritasnya yang mana. Nah itu juga bisa di sini ya. Jadi setelah kita menentukan diagnosis merupakan menjadi dasar di sini dalam penentuan intervensi kepada klien, dan yang mana nanti bisa berubah sewaktu-waktu bergantung kondisi dari klien, karena sifat klien adalah unik ya, bisa jadi 1 jam, 2 jam, ya 1 shift itu bisa berbeda-beda. Berikut ini tipe-tipe diagnosis keperawatan dalam perawatan medikal bedah, juga hampir mirip ya, sama sih. Ada aktual, resiko, sehat atau wellness atau fungsi kesehatan di sini ya. Ini kalau aktual, fakta yang terjadi pada saat itu juga, pada saat pengkajian itu adanya keluhan. Terus adanya resiko belum terjadi dan memungkinkan bisa terjadi, ini bisa juga diangkat resiko. Atau yang sehat, wellness di sini untuk menjaga supaya kondisi tidak terulang kembali, tidak memburuk kembali, itu juga bisa diambil dalam diagnosis keperawatan di sini. Berikut intervensi dalam keperawatan medikal bedah di sini ya. Di sini menentukan diagnosis prioritas yang akan ditata laksanai. Ya, terus menetapkan hasil outcome yang diharapkan dan menentukan intervensi keperawatan yang tepat. Di sini kurang lebih kegiatannya dalam kita merencanakan. Ya, jadi intervensinya terdiri dari apa saja sih? Ya, ada yang independen, jadi perawat ya istilahnya ini voksi mandiri perawat bisa, ada dependen atau inisiasi dari profesi lain. Ya, atau misalnya dari physical initiated ya di sini ya, atau kolaborasi. Ya, kolaborasi dari beberapa profesi juga bisa di sini ya. Dalam penentuan prioritas di sini ya dalam ini ya keperawatan medikal bedah di sini masih menggunakan hierarki Maslow, yang mana di sini dari psychological needs, ada safety needs, social needs, esteem needs, dan self actualization di sini ya. Jadi dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan aman, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, sampai dengan aktualisasi diri. Ini menjadi prioritas. Juga bisa dalam penentuan prioritas lain itu juga dari yang mengancam nyawa, dari ABCDE nya ya, jadi airway, breathing, circulation, disability, dan exposure-nya itu juga bisa dalam penentuan prioritas ya. Lanjut bagaimana dengan penentuan outcome-nya, juga sama menggunakan SMART ya, specific, measurable, accurate ya, realistic, timely, juga sama dengan proses perawatan. Ini adalah note dalam menentukan intervensi. Jadi intervensi perawatan diarahkan untuk mengatasi etiologi penyebab. Namun semisal tidak dapat dilakukan, sehingga intervensi hanya diarahkan untuk mengendalikan tanda dan gejala. Atau istilahnya di sini diagnosis yang resiko, biasanya tanda dan gejala ya. Jadi itu catatan dalam penentuan intervensi. Ini contoh kasus dalam SDKI ya. Misalnya nyeri akut berhubungan dengan posisi dalam tidur tidak adekuat ya, istilahnya salah posisi lah ya, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri di sekitar leher dan mengatakan tidak tahu cara tidur yang tepat. Nah ini ya, pada kasus pertama perawat tidak hanya dapat mengatasi tanda dan atau gejala, tapi juga etiologi dengan memberikan edukasi. Nah karena apa? Pasien tidak tahu cara tidur yang tepat ya, sehingga diedukasi juga yang benar nih seperti apa sih tidurnya.
Mengatasi tanda gejala, misalnya ada nyeri, itu bisa diatasi misalnya dengan positioning, kompres, ataupun dengan kolaboratif nanti. Untuk masalah yang kedua, misalnya nyeri akut berhubungan dengan insisi pembedahan, adanya pembedahan di sini ya, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri, tampak luka insisi di perut ya, tampak meringis juga dan menghindari dari nyeri, gak gerak sakit sih. Pada kasus kedua di sini, perawat tidak dapat menghindari atau menghilangkan etiologi karena ini merupakan tindakan pembedahan, misalnya ingin mengeluarkan tumor, jadi mau nggak mau harus diinsisi, dilukai. Jadi kan nggak mungkin tampaknya pelukaan tiba-tiba tumornya diangkat. Nah, itu malah tidak masuk akal. Ya, sehingga di sini tidak dapat menghindari etiologi. Jadi tidak dapat mencegah ini dan kita biarkan saja, hanya uh, kita nanti menata laksananya terkait ini ya, mengendalikan tanda dan gejalanya. Contoh nyerinya, resiko infeksinya karena adanya insisi ini, itu nanti yang kita tata laksanai. Nah, dari kedua kasus ini kita bisa membedakan nanti ya, bagaimana ketika misalnya kita bisa mencegah etiologi ya, atau kita bisa menata laksana etiologi, atau kita tidak bisa mencegah itu, tidak bisa menghilangkan ya, tapi kita bisa mengendalikan atau menata laksananya, membantu penata laksanaan terkait tanda dan gejalanya atau responnya. Karena memang yang kita fokus dalam asuhan keperawatan ini adalah respon dari si klien. Itu ya terkait penata laksanaan di sini. Bagaimana mekanismenya? Nah, jadi penyelesaian intervensi perawatan dengan pendekatan OTEK kalau dalam SIKI ya, standar intervensi keperawatan Indonesia di sini. Apa itu OTEK? Ya, yang pertama adalah observasi, mengumpulkan data status kesehatan pasien. Terus terapeutiknya di sini memulihkan status kesehatan atau mencegah perburukan masalah. Di sini bisa dengan kegiatan atau bisa dengan apa yang bisa kita implementasikan nantinya, itu kita bisa ini ya, untuk memulihkan ini. Yang poin 3 adalah edukasi, mengajarkan, meningkatkan pengetahuan atau kemampuan terkait perawatan diri, sehingga harapannya tidak terjadi ini ya, penurunan terkait mobilitas dan sebagainya nanti ya. Terus yang ke poin 4 terkait kolaborasi, bekerja sama dengan perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, jadi ini juga bisa tindakan kolaborasi ya. Jadi sama kita kembalikan dengan fungsi perawat sebagai independen, interdependen, ataupun fungsi secara dependen nanti ya. Ini contoh kasus misalnya dengan otek ya. Jadi bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas, dibuktikan dengan atau ditandai dengan baku tidak efektif, sputum berlebih, dyspnoe atau gelisah. Apa yang kita lakukan? Ya, misalnya kita manajemen jalan nafas ya, kita bedakan jadi otek sini. Ya, observasinya kita lihat ya. Triknya kita lakukan tindakan apa sih? Kita posisikan, lakukan fisioterapi dada. Yang kita edukasikan apa? Misalnya anjurkan asupan cairan 200 ml. Jadi kita ajarkan, anjurkan pasien supaya minum dan sebagainya ya ketika tidak ada kontraindikasi. Terus ajarkan pasien batuk efektif ya, itu terkait edukasi. Ataupun yang kolaborasi, yang K, kolaborasikan pemberian bronkodilator jika perlu, dan kolaborasi pemberian mukolytik. Ya, ini juga bisa. Jadi prinsip pemberian intervensi ya, jadi bisa dari observasi, treat atau tindakannya nanti bisa dari edukasi atau kolaborasi. Tindakannya otomatis tindakan yang independen dari perawat sini. Ya, edukasi juga independen, kolaborasi ini fungsi interdependen atau fungsi dependen juga bisa masuk di sini. Bagaimana mengimplementasikan dalam keperawatan medikal bedah? Intinya sama ya. Jadi bagaimana dari kalimat kerja menjadi kalimat aktif melakukan. Jadi harus sesuaikan. Jadi intinya implementasi itu kita kerjakan apa yang kita rencanakan di sini. Asal tidak ada kontraindikasi ya. Jadi melakukan intervensi perawatan, memahami alasan melakukan intervensi ya, pastikan rasionalnya jelas, menyediakan lingkungan yang kondusif, mempertimbangkan intervensi yang efisien dan simpel, sampai dengan mengumpulkan data terus-menerus dan didokumentasikan. Ini juga bisa di sini ya. Jadi harus ada namanya evaluasi sehingga didokumentasikan nantinya ya.
Terkait evaluasi dalam keperawatan medikal bedah nih, mirip dengan yang umum ya, sama sih. Eh, yang jelas menentukan apakah hasil yang diharapkan telah dicapai, intinya dari evaluasi itu ya. Jadi sudah sesuai target belum sih, sudah sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan atau belum sih. Ada terdiri atas apa saja, ada continue, modify, dan terminate. Nah, melanjutkan rencana, dimodifikasi atau dihentikan, sama intinya ya. Jadi kegiatan evaluasi ini mengumpulkan terkait data terkait outcome ya, jadi observasi langsung bisa, wawancara bisa, kelihatan dari catatan rekam medik juga bisa, terus membandingkan data dengan outcome-nya antara hasil yang diinginkan, terus mengaitkan intervensi dengan outcome-nya. Apakah intervensi ini cukup efektif sehingga bisa dilanjutkan atau dimodifikasi atau dihentikan nanti ya. Formatnya sama, menggunakan SWOT di sini, subjektif, objektif, analisis dan plannya apa. Jadi data subjektifnya pernyataan dari pasien seperti apa, data objektifnya data yang dapat diamati dan diukur, analisisnya ya interpretasi dari kesimpulan berdasarkan DSDU, apakah ini masalah teratasi, tidak teratasi sebagian atau seperti apa, bisa simpulkan. Baru kita lanjut ke plan atau rencana, apa yang akan dilakukan atas masalah yang sudah diidentifikasi atau dianalisis. Apakah nanti akan meneruskan intervensi atau menghentikan, itu juga paling poin pentingnya di sini. Ikut referensinya ya dari Diklat, DBP, PPNI, dari Potter Perry dan dari Triple S nanti. Silakan bisa dibuka dari buku SDKI, SLKI